Halo semua, ketemu lagi dengan gua Arif di sini. Sekarang kita kedatangan apa ya istilahnya itu temen lah ya. Temen baru tadi kenal. Enggak ya, gue udah lama ya Mas Arif ya. Parah. Oke, dengan Naomi. Halo. Perkenalin diri dulu. Oke, hai semua, nama aku Naomi. Aku penikmat musik mas, bukan musisi, bukan background musik ya? Gak ada. Gue murni penikmat musik dan gue pelenggan setianya PHR. Anjir, ini yang gue suka. Tapi nama lo emang Naomi? Naomi. Emang Naomi ya? Pardede, Naomi Rudal Pardede. Oh, iya. Pardede. Iya, tapi gue gak ada Jepang-Jepangnya ya. Iya. Batak dong ya? Batak mas. Pantesan sebenarnya kalau orang Batak tuh kan gak jauh-jauh dari musik. Iya, benar. Iya benar banget. Gitar bisa. Gak bisa. Waduh. Nyanyi juga gue gak bisa. Kalau untuk itu kayak gue agak Batak awe ya. Kalau untuk hal itu ya. Tapi setidaknya di gereja bisa nyanyi bisa. Ya. Kalau itu wajib. Itu wajib. Oke, Naomi. Iya. Kita mulai aja lah ya gitu. Kita mulai nih. Ya sebenarnya sih percakapan kita nggak akan jauh-jauh dari vinyl lah ya, dari vinyl, hobbies dan yang lain-lain kayak gitu. Nah, pertanyaan pertama tuh tentang vinyl nih yang udah pasti. Tahu vinyl tuh dari mana sih? Kenapa bisa gitu? Oke, gue tahu vinyl tuh udah lama banget mas, udah lama banget. Cuman pertama kali bener-bener kayak lihat dan dengar secara itu awalnya gue dari abang gue. Gitu, gue punya abang, nah dia udah mulai duluan tuh koleksi, terus kayak ini apaan sih gitu, kayak oh suaranya tuh asik juga ya gitu. Dari situ sih gue mulai, waktu itu sih gue belum mulai karena pas gue lihat oh mahal juga nih pak gitu kan, masih zaman bisa, dulu masih bisa pinjam punya abang. masih bisa benar-benar kalau mau dengar gue main aja ke rumah. Gitu, dari situ sih gue tahu benar-benar kayak oh ini tuh sesuatu hal yang bisa dikoleksi ya gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Naomi, kan tadi kan tahu vinyl kan dari kakak kan. Itu mulai dari kapan sih? Tahun berapa sih gitu? Masih inget nggak? Kalau gue mungkin koleksinya aja kali ya. Gue mulai koleksi itu sebenarnya baru banget. Itu gue di 2020 nggak sih? 2020 itu gue ulang tahun waktu itu. Terus si abang suami gue ngasih kado turntable gitu kan. Nah terus dari situlah baru kayak, apalagi 2020 tuh kayak pandemi ya. Pandemi udah mulai belum sih? Iya udah mulai kan. 2020 Maret kan mulai pandemi kan? Nah itu dari situlah kayak ya nggak bisa kemana-mana kan, terus udah kita seriusin aja deh beli turntable. Abis itu belilah vinyl, belilah segala macam gitu. Jadi gue emang masih anak baru sih kebetulan nih kalau bagi para kolektor mau izin ada anak baru masuk gitu ya, kita mau baru mulai koleksi vinyl tuh gue ya dari 2020 itu iya gitu. Oke. Iya. Terus selain vinyl ada nggak sih record lain yang lo koleksi? Kan record kan banyak ya, selain dari vinyl kan ada kaset, ada CD. Iya, gue punya CD sih. Gue punya CD, beberapa CD. Tapi kalau yang koleksi CD tuh ya suami gue. Kalau gue vinyl. Gitu. Jadi kita juga kayak ada juga yang dia tuh artisnya itu nggak ngeluarin vinilnya, tapi ngeluarinnya CD gitu. Jadi kita agak balance lah di situ. Gue ada beberapa koleksi CD, ada beberapa juga koleksi vinyl gitu. Penting lebih mahalan dini. Kesimpulannya itu ya. Boleh. Gak apa-apa. Kalau gue nyebulin yang penting sama happy. Sama happy. Apa sih itu nilai apa sih? Nominal itu gak penting. Yang penting happy. Iya. Gitu. Jadi gue punya beberapa CD sih. Oke, CD juga ya dari koleksian inilah ya, suami lah ya. Iya suami. Kalau itu ya koleksinya lebih lama lagi sih. Oke. Daripada vinyl ya. Oke, lanjut nih. Kita lanjut aja. Oh, kan berarti lu udah familiar sama CD lah ya. Udah familiar sama CD. Kenapa jatuh cintanya ke vinyl? Wah itu deep sih pertanyaannya ya. Menurut gue vinyl itu collectible banget sih. Jadi dari segi sound tuh beda banget. Itu beda banget kualitas.
kualitas suara yang dihasilkan dari vinyl dan turntable-nya sama yang kita keluarin di CD atau bahkan digital. Ya kan kayak bahkan kayak kalau misalnya teman-teman kayak Apple Music atau Spotify gitu udah yang very high resolutions lah, apa sih bahasanya kayak kayak gitunya, itu tuh masih menurut gue masih jauh banget dari kualitas suaranya dari vinyl, keluar dari vinyl tuh jauh banget suaranya. Mungkin vinyl itu lebih detail banget gitu. Itu sih gue kenapa itu. Terus juga ketika lo beli vinyl sebenarnya teman-teman bukan cuma buat denger doang, tapi kayak lihat kan dekoratif gitu. Gitu ya kan. Nah nih teman-teman ya kan, jadi bisa background kita kalau nanti webinar ya kan? Background kita lagi Zoom teman-teman ya kan, WFH gitu. Jadi menurut gue sih lu beli ini lu bisa dapat beberapa beberapa poin kelebihan lah dari suara, dekoratifnya, koleksinya gitu. Terus kayak engage sama artisnya juga Pak gitu. Terus gitu sih itu gua bisa dipegang lah ya. Nah itu sih paling penting kali ya. Itu sih karena kalau digital platform kan memang kita beli untuk ya mungkin banyak ya gitu. Cuman kan itu kan kayak apa ya, nggak ada wujud fisik yang bisa kita pegang gitu sebagai arti kepemilikan kita. Benar. Tapi digital juga penting ya. Digital juga penting gitu, karena di jalan atau di mana kan ini agak sulit untuk lu bawa-bawa kan, nggak terlalu portable gitu. Jadi digital menemani gue di jalan, vinyl menemani gue di rumah gitu kan. Gitu. Oh iya. Gitu sih Mas kalau gue ya. Oke. Hampir sama sih kayak gue juga. Oh gitu. Kayaknya semua berarti. Semua sih. Kadang-kadang eksplornya lebih banyak di digital sih sebenarnya gitu. Habis itu baru cari vinyl ya. Oh enak nih gitu ya. Oh album ini gue suka lebih dari 3 lagu. Gue sikat vinylnya. Bisa. Oke, lanjut nih. Lanjut pertanyaannya. Nah, berarti dari 2020 lu koleksi, lu mulai aktif buat beli gitu kan. Nah, pasti hunting dong kemana-mana gitu kan. Nah, tempat hunting paling jauh. Tuh Pak 2020 tuh belum bisa kemana-mana sih jujur ya. Paling jauh gue ke Bintaro. Paling jauh gitu ya. Udah jauh banget berarti ya. Jauh banget, gue harus lewat tol. Gitu, tapi kayak maksud gue belum pernah sih dapet juga ini, tapi gue juga pengen sih Mas jujur. Gue tuh belum dapet tuh experience yang misalkan ke suatu daerah, ke Jogja, ke Solo untuk dapetin satu vinyl gitu. Itu gue belum dapet experience itu gitu. Tapi gue pengen sih kayak pengen coba aja gitu, kayak untuk dapet satu misalnya vinyl Indonesia siapa gitu ya, atau vinylnya artis apa gitu, gue sampai kejar sih itu. Tapi gue belum dapet sih experience itu sih Mas. Padahal kan kalau di Instagram lu sering jalan-jalan gitu. Karena saya anak baru ya Mas, belum tahu tempat-tempatnya mungkin ya. Nanti kalau teman-teman punya informasi ya boleh komen di bawah. Boleh kasih tahu tuh samperin tuh lokasinya ya kan. Gitu Mas. Kasih tahu tuh Naomi tuh. Di sini nih ada nih, di sini ada nih gitu. Apalagi kalau yang klasik-klasik kayaknya. Nah, itu dia tuh. Apalagi kayak misalkan yang Indonesia kan banyak tuh Mas ya, kayak kan kita dokumentasinya agak berantakan gitu ya. Jadi kayak mungkin nyebar-nyebar di mana, mungkin gue kayaknya pengen coba juga sih untuk dapat hunting yang experience gitu ya. Itu boleh tuh. Iya. Gitu. Karena memang apa ya, selain vinyl itu tuh yang kalau yang gue rasain ya, yang gue rasain tuh selain memang mendengarkannya suatu kenikmatan, huntingnya itu juga gitu satu kenikmatan itu. Diggingnya itu satu kenikmatan tuh Naomi. Iya, gue paham sih. Misalnya nyasar di Bali gitu kan, ya udah. Gue jadwal gue kemana ya? Aduh, nggak kemana-mana nih gue. Ya udah hunting vinyl. Itu salah satu kenikmatan loh. Itu kayaknya bakal jadi bucket list gue kan. Iya. Kayak gue harus dapet sih experience itu jujur. Gue juga pengen tapi emang belum sempet aja sih gue. Iya. Kayak kemana sih gue harus nyari tuh gue masih belum tahu sih Mas. Gitu. Yang penting cobain tadi. Iya, yang penting gue jauh ke Bintaro. Apapun yang gue cari ada di bawah. Jauh aja ke Bintaro. Oke, masuk lagi. Masih gue ketawa mulu. Happy. Aduh, tuh sampai lupa kan gue pertanyaan gue sampai mana nih. Ntar cek dulu. Oh ya, ini nih. Vinyl yang masih belum lu dapatkan atau masih dalam wishlist gitu. Aduh, banyak banget gak sih? Wah, wishlist ya. Gue koleksi tuh
masih dikit koleksi gue, masih belum nyampe 100 gitu ya. Jadi masih banyak banget artis belum nyampe 100 ya. Ingat belum nyampe 100 itu bisa 99. Itu belum 100 loh. 99 itu belum 100 gitu. Ya belum 100, aku masih dikit lah gitu. Jadi banyak banget wishlist ya, banyak banget Mas. Tapi kalau lo kalau boleh request gitu ya, apalagi gue mau ngambil ini sih talent sekarang sih. Mas kalau dengerin Isyana album baru, wah itu oh iya, wah Isyana. Itu harus ada sih. Ya kan dia kan jadi kayak apa ya, metal progresif iya, gitu kan. Mas gue Lexicon ya. Lexicon terus ya? tapi dia ada new single-singlesnya gitu kan, kayak My Mystery. Iya. Il Sogno gitu. Baru ngeluarin EP kan kemarin. Iya, makanya dia nanti si siapa namanya Lexicon digabungin beberapa si singlesnya baru gitu dalam satu video, cakep sih. Cakep ya. Please. Nah itu Mbak Isyana, tolong ya. Tolong ya. Isyanation loh. Selipan. Ya oke. Tapi itu kan kalau ya, menurut gue ya. Indonesia lagi kalau lihat sekarang tuh Indonesia sekarang makin banyak loh yang ngeluarin vinyl. Iya kan Mas, maksud gue yang talent-talent barunya sekarang tuh mulai berani juga gitu untuk produksi vinyl gitu. Gue seneng banget sih. Bener kan, dari mulai 2021 itu kan banyak tuh vinyl Indonesia yang mulai masuk kan, yang mulai apa ya, intinya tuh musisi Indonesia mulai produksi vinyl lah. Dari India, Moka, Nadine Amiza, Panturas kalau nggak salah, terus Star and Rabbits. Iya. White Shoes ngeluarin lagi. Seru gitu. sih. Makanya maksud aku tuh ya harusnya terus makin banyak sih. Iya, ada yang beli kok saya. Oke. Gitu. Itu kalau Isyana kan belum ada vinilnya tuh. Yes. Tapi kalau yang ada vinilnya, wah. Tapi lu belum dapet. Tapi gue belum dapet ya. Ada tapi kalau Dewa Mas gue kelewat. Sial. Salah, saya kalah war guys. Kalah war saya. Aduh, gak dapet aku Mas. Asli gak dapet aku yang maksudnya barunya ya. Maksud gue tangan pertama gitu ya. Kalau sekarang kan ada beberapa reseller gitu. Nah itu gue gak dapet tuh kemarin. Gue kelewat banget. Coba rayu aja Om Jo. Kali aja masih ada selipan Om gitu. Om Jo, tolong dong Om Jo, masih ada nggak selipannya gitu. Banyak selipan di video ini. Kali Om gitu ya, kali masih ada buat Naomi satu gitu. Aduh. Berarti lo kelewat ya Dewa ya? Kelewat gue Mas. Padahal kan itu hype-nya kan tinggi banget. Makanya terus gue kayak paling diproduksi banyak ya Dewa gitu kan. Kayak paling banyak diproduksinya habis Pak. Iya. Habis. Saya hubungin beberapa teman-teman store, habis semua. Kan? Iya. Habis semua. Makanya jadi teman-teman kalau ada yang rilis buru. Jangan kayak gue. Gak dapet ya. Harganya sekarang udah. Aduh, enggak jangan ditanya ya. Enggak sih. Oke, Naomi lanjut nih. Lanjut. Terus ya kalau vinyl tuh costly lah ya. Kita tahu itu adalah costly. Jadi ya memang barang ini kan termasuk barang hobis ya. Barang hobis itu tuh kan memang nggak bisa dipatok harga pasarannya berapa. Jadi memang barang itu harga jualnya itu tergantung dari ketersediaan stok atau permasalahan permintaan seperti itu. Kayak Dewa aja sekarang pun udah naik karena memang permintaannya tinggi seperti itu. Nah, vinyl termahal yang pernah lu beli? Ini Pak. Oh, Buenos Aires ya? Bukan. Live in concert. Iya, Coldplay ini gue paling mahal sih gue beli. Kenapa tau gak Mas? Karena gue sotoy banget ya. Gue beli langsung Pak. Beli? Langsung Pak dari store-nya. Oh iya? Iya. Ini sekalian agak berarti ini bukan di Indo lo beli ya? Enggak Pak. Saya pertama kali ini vinyl pertama gue. Terus gue beli langsung, sotoy banget. Gue beli langsung dari website mereka gitu. Iya. Dari harga vinylnya kan seberapa ongkirnya? Iya. Paham kan maksud gue gitu. Terus gue gak tahu lah kan THR jual tempo hari gitu. Tapi kayak waktu itu gue kayak idealis gitu ya. Pokoknya vinyl pertama gue harus beli sendiri. Gue harus ini pokoknya tangan pertama gue pegang gitu Mas. I'm shocked.
Jadi kalau dirupiahin berapa sih nyampe Indonesia? Jauh sih dari. Jauh ya? Iya, lumayan sih. 1, something gitu lah. Pokoknya satu atasan ya? Satu atas. Iya gitu. Tapi kan langsung dari store-nya. Iya, tapi kan gue pegang sendiri. Gue gitu aja, gue terus menangin diri gue. Iya. Ini kan gue pegang pertama, gue yang buka, gue yang ini gitu kan. Padahal apa aja pengiriman, udah cukai. Untung nggak ditahan ya. Ya untung nggak ditahan. Iya, gue sebulan sekitar 3 minggu sampai sebulan lah kalau nggak salah ini. Gitu. Gila. Ini yang mau gue beli gue pengen Naif juga gue belum dapat tuh. Wah Naif susah ya kan? Mahal banget. Gimana tuh? Naif itu tuh kurang dari 4 juta kayaknya harganya sekarang ya. 4 juta. Serius? Wah. Juta. Wah gimana nih? Apalagi kita tahu kan yang berita kemarin kan itu tuh udah pasti akan menaikkan harga sesuatu. Nggak akan produksi lagi juga kayaknya belum tentu ya dalam waktu dekat paling tidak ya. Susah kayaknya susah. Iya gitu sih. Itu. Oke. Ini ya 1 komaan vinyl pertama. Koleksi pertama nomor 1. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Udah dibeli. Jangan dong. Anjir. Astaga. Lagi banget interview gue. Udahlah kita tinggalin yang ini daripada penyesalan itu terjadi kan. Udahlah kita tinggalin aja. Kita tinggalin. Masuk aja. Gak nyesel. Pertanyaan ini. Nah ini lu ngeluarin nominal lah ya, nominal dengan segitu untuk mendapatkan sebuah barang hobi yang lu suka gitu. Nah, menurut lu vinyl as a hobby itu tuh seperti apa sih? Sekarang itu menurut kacamata lu ya, gitu yang lu pandang itu seperti apa sih? Mungkin gue ngelihatnya hobinya itu dengerin musik ya, aktivitasnya itu dengerin musik melalui vinyl gitu dan juga hobinya apa jadinya koleksi vinyl gitu kali ya. Gitu menurut gue tuh suatu hal yang bisa banget sih dilakuin. Maksud gue karena gue lebih kayak butuh kali ya. Maksud gue kayak gue tuh bukan yang bisa main golf misalnya gitu, tapi lu kayak di rumah lu udah sibuk kerja gitu ya, stres dengan segala macam kehidupan dunia tipu-tipu ini gitu ya itu iya kan gitu. Nah tapi lu bisa kayak at the moment dengerin lagu, diem, duduk, refreshing tuh kayak menurut gue itu suatu hal yang apa namanya ya, yang bisa kita dapat dari vinyl sih menurut gue ya. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa dengerin vinyl itu adalah me time lo juga. Iya banget mas, banget. Rilis stres gue tuh di situ ya. Jadi udah kayak lo bisa duduk reye kan, nyalain AC sambil dengerin vinyl. Iya gitu. Ya benar sih, kalau hobi itu kan sebenarnya kan apa ya, tempat menyalurkan. Iya, channeling stressnya, rilis stres ya. Lu dapet gitu. Happy-nya dengerin bener. Gitu sih. Itu sih mas. Oke. Itu gue ngelihatnya ya, hobi gue. Ngelihatnya sebagai hobi ya. Iya. Oke, lanjut. Kita udah berapa pertanyaan tadi ya Len? Udah banyak. Terlalu cair tampaknya guys. Ini bisa 1 jam nih Len kalau ngomong kayak gini Len. Iya. Apa ini kita kata? Oh iya nih. Seru. Terus masuk aja lah ke pertanyaan pamungkas nih kayaknya nih, pertanyaan pamungkas nih ya. Boleh. Vinyl favorit lu apa? Wah. Favorit ya. Dan coba ceritain ya. Kan karena kan favorit itu kan pasti ada story behind-nya. Ada story behind-nya gitu. Iya. Nah, coba lu ceritain. Ini kan ada beberapa vinyl. Iya, gue bawa sini beberapa vinyl favorit gue. Ini ada si Coldplay. Tadi sudah kita sneak peek ya ceritanya. Kalau ini gak jadi favorit kan? Gitu. 1 juta. Gila aja. Iya. Nah, terus
Terus ya, gue suka banget sama ini karena apa namanya, ini tuh ada 3 vinyls. Terus live in concert. Memang ini teman-teman info ya, sebenarnya kalau vinyl yang konser kan kualitas suaranya itu nggak sebagus yang record studio, ya kan. Cuman gue tetap ngambil yang concert versionnya itu karena biar gue bisa reminiscing memories gue nonton Coldplay, Pak. Paham gak maksud gue? Singapura? Enggak, gue di Bangkok. Gitu, ketemu suami gue ya kan. Jadi kayak kalau lu denger ini dapat ambience konsernya tuh kayak gue jadi memori ya. Gitu. Iya. Gitu. Nah sementara kan ya kapan lagi Coldplay datang lagi ke Asia kan, kita belum tahu ya, Pak. Tahu, apalagi ke Indonesia. Iya, kayaknya nggak bakalan bisa deh. Gue yakin Coldplay bakal datang ke Indonesia, guys. Nggak bakalan bisa deh, karena katanya kan dia selama apa ya? Ya menyangkut masalah politik dan enggak, Pak, itu hoax, Pak. Itu hoax ya. Itu hoax asli. Dia harusnya bisa datang ke sini menurutku ya. Karena padahal kan dari Singapura kemarin tuh di Bangkok, Singapura kan. udah deket banget. Iya kan? Makanya saya nggak tahu sih kenapa nggak. Tolong ya para promotor ya. Dikit lagi ya. Coldplay harus manggung di Indonesia, tolong. Coldplay, Radiohead, tolong ya. Itu. Nah, terus di sini ya ada juga 3 kota kan ini ya, kalau nggak salah ya, Sao Paulo, Buenos Aires. Ya, dua kota. Oh, 2 kota ya. Ya cuma di sini gue enaknya dia ada gabungan, maksudnya ada yang konsernya tapi ada yang record studionya juga dapat kan. Jadi dan udah ya best album best song lah gitu lah. Gitu. Jadi all in gue dapat di sini gitu. Dan Handful of Dream itu tuh kayaknya selain parachute ya, gue kalau Coldplay selain parachute, Handful of Dream ini yang paling nyontol di telinga di kepala. Easy listening ya? Iya. Iya banget sih. Selain parachute. Seru sih Coldplay. Oke. Ini Coldplay. Terus satu lagi? Ini Quarter Rush. Dia itu hi-fi set sih sebenarnya, dari Jepang city pop lah. Ini gue direkomendasiin dari temen gue yang ternyata, Pak, kagak ada di platform digital. Paham gak lu maksud gue? Paham kan kenapa saya koleksi vinyl gitu. Jadi apa? Iya, gue dapet eksklusif dengerin ya kan, karena gue teman-teman di luar sana yang pakai Spotify atau digital platform gitu ya, itu nggak bisa denger ini gitu. Dan ini lagunya enak-enak banget gitu. Itu sih. Ini aku suka sih. Jadi gue dapet genrenya city pop ya? Iya, gue dapet eksklusifnya experience-nya gitu. Mendengarkannya itu ya. Oke, lanjut. Nah ini vinyl Indonesia pertama gue. Faris Aram gue beli dari PHR. Gue beli ini, gue nggak halu ya beli sendiri. Ini gue beli dari PHR. Terus ditandatanganin sama Bang Faris. Lu ketemu Faris di mana? Di sini. Oh iya. Ya ampun. Dia kayak lagi datang, terus gue kayak gitu. Langsung aja gue Om Faris. Sikap vinyl lu ya. Gitu. Terus gue mau lihat, lu perhatiin gak sih dari tadi vinyl gue tuh ada kayak ada ininya ya, ada nomornya ya. Iya, gue kasih indeks. Bentar, gak niat ya. Gue kasih indeks. Tuh, jadi gue tuh tahu ini tuh vinyl keberapa. Paham gak sih maksud gue? Ini yang kayak gini nih, gue ngelihatnya itu tuh di tahun 90-an kalau misalnya di arsip kantor. Iya kan, jadul banget kan gue ya. Iya, gue bikin database buat koleksi gue sendiri. Jadi kayak ini kan, berarti ini kan vinyl pertama gue ya. Ini vinyl kedua gue, dan pertama Indonesia. Tuh nomor 2. Rilisan tahun berapa? Artisnya Indonesia. Kapan gue beli? Gitu. Oh. Oke. Tapi kalau di data gue ada harganya. Cuman kan nggak mungkin ya saya taruh sini panjang ya, Pak. Gitu. Gue kasih indeksnya, lucu ya. Iya, lucu banget. Parah sih. Itu kayaknya gue doang kali. Iya, kayaknya lu doang. Iya gitu. Gue bikin. Gue biar tahu ada berapa koleksi gue. Gue kirain ini pas di toko yang lu beli udah dikasih kayak gini. Enggak, gue bikin sendiri. Gue nomorin sendiri koleksi gue berapa, tahun berapa, rilisan mana, atau tahun mana gitu. Keren. Gitu sih. Mantap, seru ya. Mantap. Oke, Naomi. 3 vinyl favorit ya, dan di balik ceritanya ya memang ya sebenarnya sih kalau koleksi vinyl itu ada beberapa orang berbagai alasan dalam mencoba mengkoleksi vinyl. Tapi rata-rata
rata-rata customer buyer bahkan gue sendiri gitu, koleksi vinyl itu adalah kayak apa ya istilahnya, itu kayak membeli memoris. Lu punya memoris tentang sesuatu dan lu pengen mengingat itu tuh ya melalui mendengarkan lagu, ya itu salah satunya vinyl. Karena kalau gue sekarang itu gue nyari lagu-lagu tahun 60 70 jadi vinyl. Aduh banyak wishlist gue masih banyak. Masih bagus Mas. Kadang-kadang udah kresek-kresek sih. Karena mendengarkan itu tuh mengingatkan gue ke almarhum nyokap. Karena dulu waktu kecil itu tuh nyokap sering tuh dengerin gue lagu-lagu 60 70 70 kayak gitu. Iya. Dan akhirnya pas gede gini ya nyokap udah nggak ada, yang meninggal. Ya udah akhirnya untuk mengingat, paling gampang mengingatnya itu ya lewat vinyl atau lagu. Iya. Itu sih. Connect ya jadinya. Iya sih, setuju sih gue. Tuh. Terus satu lagi nih, gue Naomi. Lu bener nama lu Naomi? Iya ampun. Kenapa sih? Kalau gue tahu sih kalau orang Batak tuh emang keren-keren sih namanya. Emang keren-keren namanya, kalau orang Batak tuh emang keren-keren namanya gitu. Gue dari Alkitab nama gue loh. Iya, itu. Bener ya dari Alkitab ya? Dari Alkitab ya? Iya. Kalau gue gak salah arti katanya itu Naomi itu bahasa Ibrani itu menyenangkan. Iya. Bisa. Kalau Ibrani ya. Iya, Ibrani menyenangkan. Tapi kalau ini sosoknya sosok ibu mertua bijaksana gitulah, yang juga takut sama Tuhan kayak gitu-gitu. Hidupnya agak keras soalnya. Gitu. Soalnya gue catat di sini nih, ini bahasa Alkitab nih. Dia Naomi itu bahasa Alkitab. Bener. Oh gitu. Iya. Naomi. Cuman enak juga ya lo Mas, maksud gue kalau gue tuh lahirnya bukan hubungan gue sama vinyl ini bukan sesuatu hal yang diturunkan gitu. Maksud gue kayak teman-teman yang lain kan dari orang tuanya. Iya, dari kakeknya. Dari orang tua lu, kakeknya, ya kan? Gue nggak ada gitu. Maksudnya kayaknya gue itu sih. Maksudnya berarti lu memang hobi lu terhadap vinyl ini adalah pencarian diri sendiri ya? Itu juga, dan kedua maksudnya ya gue juga jadi pengen gitu loh. Kayaknya ini kan long last gitu ya. Ini salah satu keunggulan vinyl kan, long last banget gitu ya. Jadi ya penerus gue nanti entah anak atau siapapun gitu ya bisa lanjutin ngoleksinya gitu. Iya. Gue iri banget sih tuh sama teman-teman kayak lu gitu kan. Ya gue dulu nyokap gue yang dengerin, gue nggak dapet sih itu. Nggak dapet ya? Nggak dapet. Jadi kayak gue sih yang pengen mulai generasi pertama. Kalau mungkin lu sering dengerin lagu pop Batak. Ya iya, pop Batak ya. Victor Sabaran. Iya. Deloitte. Itu aja Pak. Bener Pak. Oke, mungkin last. Mereka ya jangan salah ya, aku juga suka lagu-lagu mereka, aku suka. Last question ya. Iya. Pertanyaan terakhir nih. Ada nggak tips lu untuk orang yang baru mau memulai koleksi vinyl? Oke. Pertama, mulai aja dulu. Oke. Dan kedua, kalau gue boleh saran, mulainya itu kita tuh udah siapin cost-nya dulu supaya kita tuh punya equipment-nya itu yang levelnya tuh yang udah bisa jangka panjang gitu tuh. Misalkan lo beli turntable, ya turntable-nya itu misalkan ya Audio Technica yang berapa, yang agak di atas cuman gak mahal banget gitu. Maksudnya di kelasnya tuh di kelas middle menurut gue ya. Kenapa? Karena teknologi itu kan cepet banget nih berubahnya gitu. Nah ketika lo ada di level yang middle-nya itu, lu masih bisa lah di 5 tahun atau berapa tahun kemudian itu alat lu masih mumpuni gitu. Gitu. Karena memang ini hobi, bukan hobi yang sebentar-sebentar ya. Iya, ini long term banget sih menurut gue, long term banget gitu loh. Jadi kalaupun mau mulai gitu ya, itu tadi siapin dulu budgetnya. Itu penting banget sih menurut gue, siapin dulu budgetnya, karena yang lo dapetin pun menurut gue gak bisa dinilai sama harga sih. Iya. Paham gak sih maksud gue Mas? Iya paham. Itu sih kayak ini memori-memori yang kayak tadi lu dapetin, memori yang gue dapetin sekarang, dan memori yang akan gue dapetin dengan hunting dan lain-lain. Ya itu karena gue udah punya
dulu udah gue siapin itu. Bener. Si alat-alat yang gue milikin itu gitu sih. Jadi ini sebenarnya sih ini bersangkutan dengan nominal sih. Tapi costly nominal sih costly sih. Cuman memang cost itu tuh harus lu budgetin karena yang experience yang lu dapat. Iya, experience yang lu dapat, dan menurut gue sih value of money-nya tuh akan cocok sih, masuk cocok sih. Ya, masuk ya. Gitu. Lagian kalau dipikir-pikir sih sebenarnya kalau sekarang kita hitung-hitung ya, misalnya kalau vinyl tuh 400-500 ribu kan. Dulu tahun 90-an itu gue masih ingat banget tuh, gue beli kaset tuh harganya 90-an tuh 15.000, 20.000 dengan dihitung dengan banyak inflasi dan kenaikan sekarang. Itu kayaknya nyampenya segitu juga sih. Iya, sih. makanya mungkin sekarang lo beli di 500 ya, gue nggak tahu nanti di 5 tahun kemudian itu berapa udah gitu. Jadi berapa harganya. Benar. Itu long term investment lah itu. Menurut gue sih. Siap. Oke, Naomi, makasih banyak ya. Sama-sama Mas Arif. Sudah mau direpotin. Enggak lah, thank you udah ngundang aku. Ya di ngopi. Ngobrol bareng papi. Sama.